Baik, selamat malam Bapak Adi. Perkenalkan, kami dari mahasiswi ISIP Unmul Bapak yang diberi tugas untuk mewawancarai narasumber baik pengurus ataupun umat di Gereja Santo Lukas ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak sudah mau meluangkan waktunya, memberikan kesempatan kami untuk bertanya tentang Gereja Santo Lukas ini, backgroundnya seperti apa. Yeah. Sebelum kami mulai dengan pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin kami akan bertanya tentang sejarah, makna dan tantangan di Gereja Santo Lukas ini, Bapak. Mungkin kami ingin sedikit mengenal lebih dekat tentang Bapak sendiri sebagai narasumber kami, Bapak. Yang pertama, sejak kapan sih Bapak mulai terlibat aktif di gereja ini, dan apa yang mendorong Bapak untuk memiliki perhatian khusus untuk terlibat di gereja ini, Bapak? Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya lengkapnya Sylvester Emmanuel Adi Prastianto. Ya, saya merantau dari Jawa ke Kalimantan tahun 1992. Kemudian karena bekerja di Samarinda. Kemudian awalnya saya tinggal di Lojanan, itu masuk paroki katedral dulu. Kemudian setelah itu saya mulai pindah di Bumi Sempaja, itu tahun 98 ya. Jadi saya mulai masuk ke paroki Santo Lukas ya. Ya, kalau latar belakang karena memang saya sudah aktif dalam kegiatan gereja atau menggereja sejak muda. Ya, sejak muda saya aktif di Muda-Mudi Katolik. Ya. Kemudian setelah bekerja dan berkeluarga, ya mungkin karena latar belakang itu, sehingga ketika saya menjadi umat di paroki Santo Lukas, saya juga punya dorongan, punya keinginan, punya harapan tentang kehidupan pribadi untuk menggerejai. Itu karena itu ya, lebih karena itu ya, baik. Ya. Mungkin waktu 90-an dulu lah. Iya, pasti. Baik Bapak, terima kasih banyak sekali lagi mau menyempatkan diri Bapak. Mungkin kami langsung lanjut ke pertanyaan yang pertama Bapak, mengenai sejarah. Yang pertama, mungkin kapan sih Gereja Santo Lukas ini didirikan Bapak? Ya, kalau saya terlibat langsung kan tidak tahu, tapi saya mencari sumber ya, sumber atau informasi yang saya dapatkan. Pertama, saya mendapatkan buku kenang-kenangan waktu pembangunan atau peresmian pemberkatan gereja. Kemudian saya juga cari di internet atau di Google ya, itu teman-teman juga bisa mencari nanti tentang Gereja Santo Lukas, mungkin ada secuplik sejarah di situ. Gereja Santo Lukas itu resmi
atau dinyatakan resmi itu 15 Mei 1985. Jadi kalau usia sekarang itu sudah hampir 40 tahun ya. Kemudian saya coba membaca dari sejarah atau dari buku kenang-kenangan ini, itu diawali dari pembangunan, pembentukan panitia, pengajuan izin ya awalnya, terus sampai kemudian terakhir itu diresmikan bangunannya atau diberkati itu baru tanggal 29 dan 30 November 1986 ya, tetapi dinyatakan resmi itu ada paroki Santo Lukas itu 15 Mei 1985 ya. Tentu dulu awalnya kalau di sini saya baca perkembangan umat ya, dulu kan ada paroki katedral, kemudian ada keuskupan, kemudian sejarahnya itu keuskupan waktu itu membeli tanah ya, membeli tanah yang kemudian yang tujuannya untuk memindahkan keuskupan dari sekitar Kampung Jawa ya, sekitar rumah sakit Dirgahayu ya dulu. Ternyata kemudian dalam perjalanannya ada pemikiran untuk membangun paroki baru di Samarinda karena pertumbuhan umat, sehingga kemudian singkatnya itu diputuskan untuk membangun paroki Santo Lukas ini. Akhirnya tanah itu digunakan yang sekarang ini dipakai untuk membangun gereja Santo Lukas ya. Itu sekitar hampir 40 tahun yang lalu ya. Sejarahnya kalau saya baca seperti itu ya, singkatnya sih. Baik. Baik, pertanyaan kedua itu Bapak, bagaimana sih sejarah dibangunnya Gereja Santo Lukas? Ya, kalau saya baca itu awalnya tentu dengan perizinan ya, mengajukan izin ke pemerintah sekitar tahun 80 atau tahun berapa ya, sekitar 80-an ya, itu ada pengajuan. Ternyata itu juga tidak mudah, perlu waktu ya, mungkin sampai 2 tahun lebih atau hampir 3 tahun ya, baru kemudian dikeluarkan izin ya dari pemerintah. Kalau saya baca lagi pada perjalanan itu ada juga proses pertentangan atau penolakan ya waktu itu ya. Tapi kenapanya saya tidak tahu dalamnya. Tapi ada tertulis di sini. Tapi kemudian akhirnya wali kota memberikan izin ya, memberikan izin, maka kemudian ditindaklanjuti dengan pembangunan ya. Ya dulu awalnya juga umat berkumpul itu di satu tempat di rumah umat di sini. Ada namanya Pak Andreas Zaman ya, di sebelah gereja ini. Agak tahu GRI ya, sebelah GRI ya. Jadi dulu di situ berkumpul, umat berkumpul di situ untuk melakukan ibadah sampai mungkin juga paling mekaristi sebelum izin keluar atau sebelum kita memilih
Baik Bapak, tadi sudah Bapak menjelaskan terkait sejarah-sejarahnya Santo Lukas. Sekarang kita masuk ke pertanyaan itu tentang makna ya Pak. Nah jadi di sini pertanyaannya Pak, Santo Lukas dikenal sebagai penginjil yang sangat perhatian terhadap orang-orang yang sakit dan membutuhkan. Nah jadi Bapak, bagaimana nilai-nilai yang diajarkan oleh Santo Lukas tercermin dalam kegiatan gereja ini? Ya, saya melihat ya kalau tercerminnya itu satu ya, selama saya di paroki ini, paroki Santo Lukas ini, dan ini juga menonjol bagi saya sih sesuatu yang pasti ada kaitannya dengan tadi semangat Santo Lukas ya. Di sini salah satu seksi adalah seksi PSE. PSE tahu singkatannya? Jadi PSE ya. PSE ini seksi yang mempunyai fungsi tugas atau peranan mereka memperhatikan sisi ekonomi ya. Sisi ekonomi salah satunya adalah seksi ekonomi umat ya. Jadi mereka itu setiap bulan itu memberikan perhatian pada umat di stasi-stasi atau di lingkungan-lingkungan yang masih perlu bantuan ya, masih perlu bantuan. Misalnya mungkin ada yang anaknya harus dibiayai sekolahnya ya, atau mungkin ada yang tidak berpenghasilan tetap ya. Nah, mereka setiap bulan itu didata. Jadi lingkungan-lingkungan dan stasi itu mendata umat yang memang perlu bantuan, dan melalui seksi PSE paroki ini menjalankan atau mewujudkan tadi semangat Santo Lukas tadi ya. Kalau saya seperti itu. Saya akan bertanya yang kedua. Ya. Itu apa makna atau filosofi utama dari bangunan gereja ini? Ya. Kalau filosofi tentang bangunan, ya, di dalam buku kenang-kenangan ini dituliskan begini, ya. Dituliskan bahwa sudah berapa kali kami mendengar komentar spontan dari orang yang untuk pertama kali masuk gereja baru ini. Sambil melihat tempat tabernakel, mereka mengatakan, apakah kami keliru kalau kami mendapat kesan bahwa tempat tabernakel ini dibuat dengan mengingat cerita dari kitab suci mengenai Musa yang waktu menggembalakan domba-dombanya melihat semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar. Kemudian mendengar suara Tuhan, ya ini dari kitab Keluaran. Nah, dalam cerita yang dimaksud, Musa mendengar suara Tuhan yang keluar dari semak duri itu dan berkata, ini intinya di sini, tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Ya, jadi di sini gereja Santo Lukas ini adalah lambang, ini ya, lambang persatuan di mana tempat ini telah menjadi tempat kudus juga. Jadi gereja itu bangunannya menjadi lambang persatuan, tetapi juga tempat kudus ya, tempat kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita di dalam gereja ini. Ya, baik gereja sebagai bangunan ya. Kalau huruf G-nya kecil itu bangunan ya. Kalau gereja sebagai umat Allah ya, huruf G-nya besar ya. Itu hadirlah Tuhan di situ. Jadi ini yang saya dapatkan makna tadi ya, makna filosofinya dari apa tadi, bangunan gereja. Jadi ada ini di sini ada ya. Pertanyaan yang terakhir Pak,
bagaimana gereja ini mempengaruhi komunitas atau lingkungan, baik secara spiritual maupun sosial. Ya, saya mengalami menjadi umat dari 9, ya sekitar 98 ya. Mulai aktif itu sekitar 98 sampai sekarang. Itu sudah berapa? Hampir 98 atau 2000, hampir 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih itu apa tadi pertanyaan? Mempengaruhi Ya, lingkungan. mempengaruhi lingkungan ya. Kehidupan gereja ini selama saya menjadi umat itu juga dekat, tidak pernah terjadi sesuatu yang membuat masalah di lingkungan. Atau jadi artinya setiap hari raya misalnya ya, hari raya itu kita kan perlu lahan untuk salah satu tempat parkir ya, saking banyaknya umat yang ada di paroki Santo Lukas kemudian hadir merayakan perayaan hari raya. Kita itu kalau minta bantu atau minta tolong ke lingkungan ya, itu diberi kemudahan ya. Tempat parkir yang mereka punya tempat parkir itu selalu memberikan izin kita untuk bisa parkir di sana. Atau sekarang ini di hari-hari biasa, karena halaman parkir kita luas ya, itu dari sebelah ini Bank BRI ya, itu parkirnya di tempat kita. Artinya bekerja sama ya. Kalau hari-hari kan tidak penuh, tapi mereka karena mereka kekurangan tempat parkir, mereka minta izin kepada kita untuk boleh parkir di sini. Bank BRI ada sekitar 3-4 rumah di sebelah Santo Lukas. Ini contoh yang real ya, bahwa bagaimana kita kehidupan Gereja Santo Lukas mempengaruhi lingkungan ya, bagaimana kerjasama ya. Kalau lebih luasnya tentu di stasi, di lingkungan juga pasti. Tapi secara nyata yang ada di tempat ini ya, dengan kehidupan di lingkungannya itu ya bisa dikatakan harmonis ya. Itu setahu saya. Ya, baik Bapak. Mungkin itu saja pertanyaan tentang makna dari kami. Selanjutnya akan pertanyaan tentang tantangan. Ya. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan kami. Terima kasih, sama-sama. Baik Pak, jadi tadi kan kami sudah bertanya mengenai sejarah, lalu makna. Ya. Selanjutnya kami akan bertanya mengenai tantangan apa saja yang ada di Gereja Santo Lukas ini, baik selama masa pembangunan sampai sekarang. Ya. Dan bagaimana cara Bapak untuk menghadapinya, dan apa harapan Bapak bagi Gereja Santo Lukas untuk kedepannya? Ya. Kalau tantangan yang nyata sekarang, yang pertama adalah pertumbuhan umat ya. Pertumbuhan umat itu banyak, semakin hari atau semakin waktu itu tambahnya banyak. Itu kelihatan dari mana? Dari yang pertama, di Santo Lukas ini misalnya 4 kali ya, Sabtu sore, Minggu pagi jam 6, setengah 8, kemudian Minggu sore jam 6 ya. Itu kalau saya perhatikan nggak pernah kosong, tidak pernah ada tempat yang terus sepi ya. Selalu, apalagi Minggu sore itu pasti penuh. Kadang-kadang umat harus di luar ya. Nah,
Satu tantangannya adalah pasti tempat ya. Memang ada, saya dengar rencana untuk membangun atau merenovasi sehingga tempatnya menjadi lebih luas ya. Tetapi tantangannya juga ada. Tantangannya adalah perlu pembiayaan yang besar ya. Kemudian ya pasti perencanaan ya, itu perlu. Ada izin ya pasti ada, itu yang dihadapi pasti seperti itu. Tetapi saya melihat umat yang selalu bertumbuh ya, itu tidak hanya paroki yang kita di kota ya, di stasi-stasi juga seperti itu. Maka menjadi penting untuk merencanakan mengembangkan gereja ini menjadi lebih bangunannya menjadi lebih besar ya. Beruntungnya memang kita memiliki halaman atau tanah yang cukup, terutama untuk parkir ya. Karena kalau sekarang ini di mana-mana kan kebutuhan untuk parkir itu yang menjadi kendala ya. Tapi di sini sebenarnya cukup memungkinkan. Ya, kalau bisa dibangun dengan seperti katedral atau sekarang yang model kan pasti ada basement, kemudian baru lantainya di atas ya, tempat di bawahnya bisa dimanfaatkan, digunakan, itu seperti itu tantangannya. Kalau tantangan yang lain ya ya gereja mengalami tantangan ya, termasuk Santo Lukas itu adalah ya perkembangan zaman ya, pasti itu secara luas pasti semua itu akan mengalami perkembangan teknologi yang mungkin adik-adik ini atau aktif atau tidak kan, itu tantangan gereja ya kan. Untuk itu nggak gampang ya. Saya pada anak sendiri saja belum tentu punya prinsip atau ini yang sama dengan saya ya. Misalnya aktif di dalam itu tidak mudah. Itu menjadi tantangan juga. Tidak hanya Santo Lukas, tetapi ya gereja secara keseluruhan. Ya. Baik, tadi walaupun jumlahnya banyak, tantangannya juga besar. Ya. Apalagi harapan Bapak ke depannya untuk gereja Santo Lukas? Harapannya kalau saya lihat di sini itu semangat dalam pelayanan itu sudah saya mengatakan tinggi, umat aktif di dalam kegiatan gereja. Teman-teman bisa perhatikan kalau kegiatan hampir tiap hari, dari Selasa, Senin, Selasa, tiap malam ya pasti ada yang latihan kur, ada kegiatan apa gitu kan. Sampai ruangan semua penuh ya, sampai kita kadang-kadang sampai latihan di luar ya. Itu satu yang positif ya. Harapannya semangat seperti ini pasti terus ya. Kemudian kalau misa minggu pagi 8.30 ya, teman-teman bisa lihat, bisa lihat banyak anak-anak kecil ya. Anak kecil yang jumlahnya bisa ratusan. Nah, mereka dibimbing, ada pembinaan iman di sekolah minggu. Itu juga menjadi harapan kan. Harapannya apa? Ya mereka bisa menjadi penerus. Ya tentu harapannya ke situ. Ya artinya tentu harapannya ya semakin semangatnya semakin bertumbuh ya, pelayanannya juga semakin bertumbuh ya, dan ya mampu menghadapi perubahan zaman ya. Baik Pak, mungkin cukup sekian dari kami, dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata sebelumnya. Sama-sama. Dan makasih telah meluangkan waktu buat kami Pak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama.